Ya Allah, hadirin hadirat, ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang saya hormati. Kita bersyukur kepada Allah dikumpulkan malam hari ini di tempat yang mulia, di majelis ilmu, di majelis taklim. Mudah-mudahan perkumpulan seperti ini menjadi kesukaan kita, menjadi kesenangan kita. Duduk-duduk di majelis ilmu, tapi saya nggak menyaksikan kalau harus saling. Enggak, seminggu 3 kali saya kemarin, malam Senin kemarin, malam Rebo kemarin, malam Ahad kemarin lagi. Sampai bini saya ikut. Ini ada apa dengan Lestari ini sampai seminggu 3 kali? Aman, sedang aman. Alhamdulillah, mudah-mudahan senangnya kita di majelis ilmu, di majelis taklim. Orang nanti bilang tempatnya kayak gini itu, lah Pak Puji di mana ya? Pak Puji ya, Masya Allah. Tetangga tuh juga. Tuh, saya senang di tempat kayak gini. Jadi di majelis taklim itu harus gembira. Di majelis taklim hati kita harus gembira. Nabi bilang raudhatun min riyadil jannah. Majelis taklim itu satu kebun dari kebun-kebun surga. Makanya harus bahagia. Makanya dicontohin nama guru-guru kita majelis taklim. Nggak boleh cemberut, utang lupain. Habis dimarahin bini lupain. Habis diberutun suami lupain. Ustaz ketemunya di pengajian juga, lupain dulu. Kenapa? Masa sih di kebun surga cemberut? Masa di kebun surga masih marah-marah aja? Ini salah satu kebun dari kebun surga. Di kebun raya gembira, apalagi di kebun surga. Oh nanti senang. Lo tanya istri saya kalau di rumah meriang. Ke majelis taklim seger, pulang meriang lagi. Itulah kenapa orang nggak senang ke majelis taklim itu alasannya apa? Nggak ngerti. Makan, tinggal makan. Ustaz ceramah, dia makan. Udah apa nggak enaknya gitu kan? Lo Ustaz mah tenang aja, orang dibawain pulang, berkat aman. Harus senang di majelis taklim. Makanya majelis taklim guru-guru itu santai-santai, nggak serem-serem banget, enggak. Majelis taklim belajar yang nggak ada ujiannya kan ini. Ada ujiannya nggak? Nggak ada, cuma ujian hidup aja. Nggak ada. Enak ya. Lebih tegang anak kita yang sekolah tuh. Udah bayaran, diuji lagi. Belum tentu naik kelas, belum tentu lulus. Mendingan di pengajian, bayaran enggak, ngisi kotak kalau ada duit nyelip, kalau nggak ada yang lewat lagi ngantuk lewat ya guys. Mudah-mudahan kita senang jadi majelis Allah. Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah menyebutkan ciri-ciri tanda-tanda orang yang ilmunya manfaat. Tanda-tanda ilmu nabi, tanda-tanda ilmu yang manfaat. Jadi belajar kita setahun kemarin nih, dari mulai pembukaan sampai penutupan, dapat ilmu manfaat gak sih? Dapat ilmu yang bermanfaat buat kita apa enggak? Itu ada beberapa ciri dari Ghazali. Jangan-jangan pengajian kita menang ramenya doang. Jangan-jangan pengajian kita menang hebohnya doang. Jangan-jangan, tapi insya Allah sih manfaat. Tapi ada cirinya kata Ghazali. Mana pengajian yang manfaat? Yang pertama kata Ghazali adalah ma yazidu fi khaufika minallahi ta'ala. Pengajian itu, ilmu itu menghasilkan sifat dalam dirimu, engkau makin takut kepada Allah. Makin takut kepada Allah, makin takut melakukan pengharaman sesuatu yang haram, makin takut melanggar aturan Allah Subhanahu
Subhanahu wa ta'ala. Makin takut kalau ketinggalan sholat, makin takut kalau makan barang yang haram, takut. Itu di mana, di museum Topkapi Turki ya. Ini tempat dulu khalifah. Di tulisan yang seperti itu ada tulisan khalifah, berarti ada situ tulisannya Rasul hikmah makhafatullah. Puncaknya hikmah adalah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut kalau disiksa Allah, takut kalau diadab Allah, takut kalau nanti enggak bawa amal yang cukup. Kata Ghazali, berarti ilmu yang manfaat itu tandanya bukan harta yang banyak, bukan berkat yang banyak, belum tentu. Banyak berkat di rumahnya, ilmunya manfaat, belum tentu. Kalau ngajarnya nilai berkat, ya itu doang sih. Ya, belum tentu. Majelisnya paling gede, belum tentu. Jamaahnya paling banyak, belum tentu. Jadwal pengajian sampai padat, jadwal kereta memudik, ya. belum tentu. Gelar yang berjejer, segala gelar kumpulin, sampai gelar tikar, gelar banyak, haji, ustaz, tetek bengek lah, ya. Syekh Al-Mukarram itu banyak mana gelar yang berjejer, bukan. Ada nggak rasa takut dalam diri kita? Bertambah nggak rasa takut kita kepada Allah? Kalau nggak bertambah, belum manfaat ilmunya, baru jadi penghias lisan saja, baru jadi alat berdebat saja. Baiklah, mau belajar kemanapun nih, mau belajar kemanapun, ilmu harus menambahkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suaminya ngaji, suaminya ngaji, takutnya kepada Allah, bukan kepada ibu. Selama ini kan banyak siriknya bapak, karena ketakutannya terhadap istri mengalahkan ketakutannya terhadap Allah. Hati-hati itu. Sirik kan enggak lah itu sekali. Ya, tapi ibu kalau punya suami takut kepada Allah, dahsyat bu. Bapak juga kalau nggak usah istri takut sama kita, takut sama Allah aja, beres urusan. Seorang suami yang takut kepada Allah nggak akan menelantarkan istrinya, nggak akan. Karena tahu, wa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Engkau ngambil istrimu dari keluargamu dengan amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak, tadi yang ditanya, itu istri dikasih makan apa? Duit banyak, istrinya makanannya tempe tiap hari, tempe goreng, tempe bacem, tempe kolak, bawaan tempe. Saya mau usah serba tempe. Punya suami bakhil, ini tagih sama Allah. Kan bapak-bapak punya kewajiban memberi makan seperti yang dia makan, memberi minum seperti yang dia minum, memberi pakaian seperti yang dia pakai. Ditagih sama Allah. Nggak berani bu, kalau bapak takut sama Allah, nggak akan berani menelantarkan ibu. Bu dimanja karena disuruh sama Allah. Dimanja, nggak boleh keluar rumah, dibelanjain, mau baju dibeliin, mau apa dibeliin, dalam rumah aja. Nggak banyak bapaknya punya yang lain juga. Kenapa takutnya sama Allah? Lah kalau takutnya sama ibu, paling di rumah nurut. Ya ma, paling di rumah. Di luar rumah ya begini kan. Takutnya sama hasil apa tuh? Hasil ngaji.
Ibu-ibu juga gitu, takutnya sama Allah, beres itu kalau sakinah mawaddah warahmah. Istri yang takut kepada Allah nggak akan jadi tukang tukang ngintip dompet suami. Nggak bakal aman, dompet aman, takutnya sama Allah. Hasil apa tuh? Hasilnya hasil ngaji gitu. Nggak bakalan ngaku beli kerudung 100.000 padahal 300.000, nggak bakalan. Beli berapa mah cepet. Istriku pintar banget pilih barang bagus, dalam hati 300.000. Alhamdulillah diri saya mah kalau begitu. Orang ada di sini. Hasil apa tuh hasilnya? Hasilnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak berani menelantarkan anak. Saya pernah ngisi di di salah satu departemen store. Ada kadang gitu, Pak Ustadz di mana ini? Karena udah suruh ngaji. Kalau orang suruh ngaji, takut sama Allah, stok beres. Nggak bakalan banyak kehilangan. Kenapa? Takutnya kepada Allah. Kalau takut sama security bisa diakalin. Takut sama CCTV bisa diakalin. Takut sama bini, apalagi udah jago-jagonya ngakalin di itu manggut-manggut tuh ngaku. Sekarang kita ngaji, hasilnya takut kepada Allah. Bukan hanya orang awam, Ustadz juga kalau takutnya sama dunia bahaya. Masya Allah, guru-guru kita tuh semata-mata takut kepada Allah. Imam Ahmad bin Hanbal itu sampai dicambuk. Tetap aja mengatakan bahwa Quran bukan makhluk, tapi kalau walaupun dicambuk nggak takut. Gimana Imam Nawawi dipanggil sama Khalifah, santai saja. Kenapa? Takutnya kepada Allah. Maka orang makin ngaji, makin takut kepada Allah, makin memperlakukan manusia dengan hormat. Kenapa? Karena seluruh makhluk ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasil ngaji yazid makhafatu fi khaufika min Allah. Salat enggak berarti lagi nanti Ramadan apa lagi, makin takut kepada Allah. Disuruh puasa Ramadan karena takutnya sama Allah, di rumah puasa, di kantor puasa. Kalau takutnya sama bini doang di kantor, di rumah puasa, sahur 2 piring, sampai kantor makan siang cari warteg yang ada gordennya. Pulang dikeringin lagi tuh bibir, lapar banget. Kalau takut sama Allah begitu enggak? Anak suruh ngaji, takut kepada Allah, beres. Nih ilmu manfaat, yaitu yang menjadikan tambahnya takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketakutan kepada Allah itu indah. Ketakutan kepada Allah berbeda dengan ketakutan kepada manusia, beda. Kalau takut kita kepada makhluk, kepada manusia, kita tidak mau ketemu makhluk itu. Kita takut sama singa, kita takut sama macan, kita akan jauh dari kandangnya. Kita akan menjauh dari tempat tinggalnya. Itu takut sama makhluk. Tapi kalau takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, enggak ada tempat buat lari kecuali kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Anak dibikin takut sama ibu bapaknya, lari dari rumah, jauh dari rumah. Suami takut sama istri, ibu, pokoknya suami saya mah takut sama saya, kagak betah di rumah, dipasung aja sama jalan keluar. Enggak baik. Istri juga begitu. Enggak sama ceritain orang gardennya. Ya, beda kalau takutnya kepada Allah, enggak ada tempat lari, enggak ada. Kecuali kita
mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hasilnya itu hasil belajar itu makhofatu. Ayo lupa dimakan silakan. Saya bukan nggak mau makan, nggak ada soalnya. Ada apel bordiran doang. Kalau nggak dibawain mah kebangetan aja. Bukan bohongan. Yang kedua adalah hasil ngaji, hasil ngaji. Karena kita sekalian tawakuban, bukan? Wa yazidu basiratika bi uyubi nafsi. Yang kedua, ketika kita ngaji berhasil, ngajinya sukses nih. Ini perlu kita evaluasi. Ketika pengajian kita berhasil, bukan di jumlah orang yang ngaji, bukan di meriahnya pengajian. Ketika pengajian kita berhasil adalah yazidu fi basiratika bi uyubin nafsi. Makin kita banyak ilmu, makin ilmu manfaat, makin bisa melihat aib diri kita sendiri, bukan aib orang lain. Kita makin mengerti kurangnya kita. Oh, ternyata sholat saya belum khusyuk. Oh, ternyata masih riya. Oh, ternyata masih ujub. Oh, ternyata saya masih gampang menyakiti orang lain. Makin terbuka lebar kekurangan diri kita. Kemudian apa yang terjadi? Kita sibuk menutup, memperbaiki kekurangan diri kita. Jadi ngaji itu buat menemukan kekurangan yang ada pada diri kita, bukan sibuk dengan aib orang, bukan sibuk dengan kekurangan orang. Nantinya hasil ngajinya merendahkan orang. Apalagi pengajiannya sekadar untuk mencari-cari kesalahan orang, tinggalin pengajian kayak gitu. Nggak faidah, nggak ada manfaat. Kita datang ke pengajian tuh pengen tahu kurangnya kita, pengen tahu aib kita apa, pengen tahu apa yang diperbaiki pada diri kita. Karena itu yang paling penting. Fusakum, dijaga diri kalian sendiri. Oh, pulang ke rumah ya Allah, belum bisa sholat tepat waktu. Ya Allah, belum bisa baca Quran. Ya Allah, ternyata saya masih bodoh. Ya Allah, ternyata masih kurang ilmu. Besok harus ngaji lagi. Besok harus baca Quran lagi. Bukan ilmu yang manfaat untuk melihat aib orang lain. Pulang dari pengajian, oh ternyata saya doang yang paling benar. Yang lain benar, yang lain di neraka. Ini salahnya begini sih, ROT begitu salahnya, RW apa lagi begini. Waduh, untuk namanya kan kajian, mengaji diri kita. Itu tandanya ilmu manfaat. Kita makin bisa melihat kekurangan kita dan kita bisa melihat kelebihan orang lain. Nggak, ilmu bukan untuk merendahkan orang. Kalau kita melihat orang yang ahli maksiat, masih belum sholat, bukan benci, bukan merendahkan, tapi saya mencinta yang sungguh. Besok saya akan sholat, kasihan saudara saya, kaya di dunianya, kalau susah dia kasihan dia kasihan. Saya aja miskin masuk neraka kasihan, apalagi saudara yang kaya, kasihan. Yang muncul adalah cinta. Yang kedua tuh tandanya ilmu manfaat apa? Makin bisa melihat kekurangan diri kita, punya kasihan diri kita. Begitu suami istri pun juga, bukan kamu salahnya apa, tapi mama salahnya apa. Tahu papa salahnya apa. Keterkaitan ini makin baik, ini makin bagus. Lelah kita main salah-salahan, capek kita main salah-salahan.
dalam bernegara begitu, dalam rumah tangga begitu, di pengajian juga begitu. Main salah-salahan terus. Kapan kita mengatakan kepada orang lain, salah saya apa, saya siap perbaiki. Kekurangan saya apa, saya akan perbaiki. Di pengajian harus menemukan itu. Makanya suka bilang analogi begitu. Kalau di pengajian itu, kalau tersinggung jangan marah. Kalau di pengajian itu, kalau dikoreksi jangan marah. Kalau orang di pengajian, waduh, pas banget sama saya, jangan bosan ngomongin saya. Ya, ke pengajian itu ibarat masukin mobil ke bengkel ketok magic. Ya, ke bengkel ketok magic, mobilnya penyok pak. Ya habis tabrak. Kudu pasrah, tabok sana, tabok sini, dipukul pakai palu, pakai apa? Biar mobilnya mau keluar coba ke bengkel ketok magic itu, Pak mobil saya penyok, tapi ini mobil kesayangan saya Pak, tolong jangan digetok, tolong jangan pakai palu, tolong jangan dilelas. Apa kata tukang bengkel? Pak bawa pulang aja Pak. Ya. Pasrah kalau di pengajian itu untuk melihat dan cerita. Bahkan kalau para santri itu mencari guru-guru yang punya pandangan batin, yang bisa melihat kekurangan kita, menyampaikan kepada kita, kemudian kita memperbaiki. Ya, perbaiki. Satu waktu saya dengan istri saya kepada guru kami Syafi'i Muhammad, tanya istri saya, kalau kumpul itu nyaris seperti gak ada benernya. Salah. Ya diam aja. Memang kita datang ke situ, kita suka bilang sama teman-teman ke rumah Pak Kiai banyak. Kalau belum dimarahin kita belum pulang. Kalau belum dimarahin belum pulang. Dimarahin dulu baru kita pulang. Artinya kita datang ke situ pengen diperbaiki. Coba-coba jamaah Citra dimarahin kagak datang lagi. Dimarahin kagak datang lagi. Makanya banyak kita ini siap datang ke pengajian tapi nggak siap dibenerin. Kita mencari guru tapi nggak siap diarahin, maka pinternya lama, berkahnya lama. Maka murid itu di hadapan guru kal janazah baina yaday mumsil. Adabnya nih dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim, kita ini di hadapan guru itu seperti jenazah di hadapan tukang mandiin mayat. Dibulak-balik pasrah kita. Mau dibalikin, mau dipakai sampo saset kek, mau dipakai sabun batangan kek, diem aja tuh jenazah. Nggak ada protes. Gue dipakai sansik, mohon maaf ketompian kalau pakai sansik, enggak tuh pasrah. Pakai sabun B29 juga pasrah, ekonomi pasrah udah. Ya namanya murid itu harus seperti itu. Kalau sudah seperti itu, nggak usah lama belajar, nggak usah lama. Sebentar aku memberikan guru. Nah di pengajian harus kita bisa menemukan, makin bisa melihat kekurangan diri kita. Suatu saat saya bunda, istri saya bunda, disuruh pindah, bikin pesanan suruh pindah. Begitu beliau bikin musyawarah ke rumah, coba cari tempat di luar, di luar. Terus kemudian tahu kita ini nggak punya duit, saya nggak punya duit, apalagi istri, lebih parah gitu. Sama 11-12 rupanya beliau paham kegundahan kita. Kata Haji sini, itu saya manggil saya begitu. Dulu manggil saya Ubed, nah sekarang udah agak gedean dikit Haji. Sini, saya bilang kuncinya cuma saya. Enggak panggil dulu. Saya dipanggil, punya apa? Saya nggak punya apa-apa. Istri saya dipanggil juga. Ini kebetulan istri saya jadi objek aja ya. Pasar aja dulu. Ya. Istri juga dipanggil. Kamu punya kursi? Jual. Apa kata istri saya? Nggak punya apa-apa Pak. Sama aja. Kata berapa? Pokoknya kuncinya jangan berharap kepada makhluk, berharap saja kepada Allah. Kalau kamu berharap kepada makhluk, siap-siap kecewa. Nah itu jadi patokan kita sampai
sampai santri. Nah, ini mah guru begitu. Habis itu siapa 86 beli pula. Beres. Wallahu a'lam. Sampai sekarang alhamdulillah jalan. Artinya makin kita ngaji, makin harus bisa kita melihat kekurangan diri kita. Guru itu menyampaikan sesuatu kepada kita karena cinta, karena sayang kepada kita, bukan karena benci. Kalau guru menyampaikan segala benci, dia nggak akan datang ke majelis. Saya nggak suka ke majelis, saya nggak akan datang ke tempat itu. Selagi masih mau datang ke tempat itu, berarti kita masih sayang sama seluruh yang ada di situ dan kita ingin kebaikan. Tuh, ya. Makin kata ulama kita yang bilang begini, dulu waktu aku bodoh, aku bercita-cita ingin merubah dunia. Ketika aku belum ngaji, belum belajar, aku ingin merubah dunia. Aku akan pergi belajar dan aku akan merubah dunia. Begitu aku ngaji, makin terus aku ngaji, hilang cita-cita itu. Aku hanya ingin memperbaiki diriku sendiri. Dulu melihat kekurangan orang lain belum ngaji. Pada saat sudah ngaji, oh ternyata kekurangan saya juga banyak. Gitu. Yazid fi basirati bi uyubin nafsi. Kedua, yang ketiga adalah wa yazidu fi ma'rifatika bi ibadati rabbik. Yang ketiga adalah bertambah pengetahuanmu tentang ibadah kepada Tuhan, yakni makin gemar beramal, makin senang ibadah. Udah ngaji nggak pernah ketinggalan sholat berjamaah, udah ngaji nggak pernah alpa sehari baca Quran minimal 100 ayat, udah ngaji rajin sedekah, udah ngaji makin rapi pakai hijabnya, udah ngaji makin patuh sama suami, udah ngaji makin sayang sama istri. Tuh hasil ngaji begitu. Bukan ubruk sini doang, sono sini ngaji, sono ngaji. Berapa ribu ngaji ke sana, ngaji di sana, nyampe rumah marahin suami, berhenti ngaji dulu. Oh, nggak tahu ibadah kepada Allah. Suami bapak-bapak juga begitu, berangkat ke sono ngaji, berangkat ke sini ngaji, tiap hari ngaji. Istri pakai daster nggak ganti-ganti 3 tahun, malah beli joran harga 3 juta, berhenti. Ilmu nggak manfaat. Makin bertambah ilmu, makin semangat ibadah. Udah, kuncinya itu saja. Man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallah illa bu'dan. Siapa orang bertambah ilmunya tapi enggak bertambah hidayahnya, enggak bertambah ibadahnya, lam yazdad minallah illa bu'dan, enggak bertambah dari Allah kecuali makin jauh. Oh, semenjak ngaji makin tahu birrul walidain. Semenjak ngaji makin sayang sama orang tua, makin sayang sama mertua. Enggak pakai ditanya lagi, sekarang transfer langsung, ditransfer ke mertua. Ini transfer, bilang bapak sama istri, "Mak, ini transfer ke ibu kamu, bapak kamu. Ini transfer ke ibu saya, maksudnya ibu bapak orang tua kita transfer ini semua." Dari mana uangnya, Pak? Dari tabungan mama. Ya, bertambah penting itu. Yang penting nambah. Makin tahu begitu kita ngaji, oh ternyata ibadah itu nggak susah ya Pak Ustaz. Enggak. Orang yang kurang ngaji yang menganggap ibadah berat. Ya. Mulai saya kan bekerja, kalau bangun jam 3 ngantuk, nggak usah jam 3, nggak usah setengah 4. Habis sholat isya di masjid, sholat ba'diyah, sholat witir, antuk rokaat 1 jadi mulai nambah amal. Sholat duha diberhentiin saya kalau sholat jam 10 Pak Ustaz.
Berangkat berapa? Jam berapa ke kantor? 7:30, jam 7:15 sholat duha beres. Tuh, orang bertambah ilmunya, bertambah amalnya. Sedekah, oh ente sekarang sedekah. Sedekah ente, sedekah aja mah. Ada pengajian, beli kue, jangan lupa buat ustaz. Jangan apel palsu gitu. Jangan loh Pak. Gitu. Karena sedekah makin kenapa? Yakin mana kosong sedekahun min malin. Sedekah mah enggak bakal mengurangi harta. Makin berani dia sedekahnya. Bertambah amalnya. Wih, baca Quran lagi. Bersedekah itu seperti melemparkan, menanamkan satu benih tumbuh cabangnya tumbuh lagi sedekah. Oh ternyata gitu loh mas, sedekah berani dia sedekah, bertambah amal. Ngaji mengaji bakhil jalan terus, habis mangga tetangga bikin petisan, ya Allah, di ngajinya di mana? Ngaji di mana? Makin kuat ibadahnya. Anak sudah berangkat sekolah, suami sudah berangkat kerja, sholat duha, ya Allah berikan harta yang halal yang banyak untuk suamiku. Tuh hasil ngaji begitu. Makin berkurang majelis-majelis gosip, ya. Suami juga begitu. Oh tadinya nongkrong di Bundaran 3, di pasar, sekarang di rumah aja. Orang demen dan istrinya makin soleha mah sekarang mah masya Allah. Papa betah di rumah, nggak bakalan keluar rumah. Emang kenapa Pak? Di PHK kemarin. Kacau. Ya hasilnya maksud saya sekarang kita berpikir ngaji kita efektif apa? Bukan diberhentiin ngajinya loh. Aduh ternyata Pak Ustadz belum nambah amal, belum takut kepada Allah, belum bisa melihat berhenti aja ngajinya. Bukan begitu. Perbaiki cara ngaji kita. Ketika kita belum sempurna melakukan sesuatu, bukan ditinggalkan tapi disempurnakan sesuatu itu. Lanjut tanya sebelah dong. Kita mau ngawal. Ini ada penutupan pengajian lain lagi nggak? Yang 3 selanjutnya lagi ya. Saya bacakan deh. Wa yuqallilu min rubbatika fid dunya. Tanda ilmu manfaat adalah berkurang kecintaan kita terhadap dunia. Wa yazidu fi rubbatika fil akhirah, makin cinta akhirat. Melihat dunia makin sederhana, melihat dunia makin mudah. Buka puasa santai, itu tandanya ilmu manfaat. Ya, ibunya bikin kolaknya kolak pisang. Pisangnya ya beli di perapatan, dimakan sama bapaknya. Alhamdulillah nggak apa-apa. Wih kata istrinya, masya Allah, ilmu manfaat, hasilnya nggak marah-marah lagi. Pak nggak ada makanan, ada juga sahur pakai telur ceplok gitu ya. Alhamdulillah nggak apa-apa, pakai kecap sedikit, masya Allah. Makin sederhana soal dunia, makin senang akhirat. Suaminya makan nasi pakai telur ceplok, bininya rendang. Nggak apa-apa, yang penting mama bahagia. Papa juga ada beli juga nanti. Kacau. Nih, makin sederhana soal dunia, makin sederhana. Itu kan Nabi ngajarin. Nabi buka puasa, kalau ada rutop-rutop, kalau ada tamar-tamar, kalau enggak ada pakai air putih, udah bismillah, niat kenyang karena Allah, beres. Ini makin ngaji, makin senang dunia. Jemaah suka ada-ada aja. Begitu pengajiannya mah lupa. Tapi ingatnya minyak pusat tadi apa ya? Aduh,
gelangnya ustazah oke juga tuh, dia sampai siku. Makin senang dunia, ini pengajian model di mana? Ketika kita ngaji, makin senang akhirat, berkurang kecintaan terhadap dunia. Simpel, hidupnya makin simpel, ada dipakai, nggak ada, nggak nyari ya, belum ada, sederhana aja, ya. Makanya majelis-majelis ngomongin dunia melulu, bukan saya anti, bukan. Itu tempatnya di kantor, di tempat-tempat bisnis silahkan. Tapi kalau sudah di majelis, omongin ID, omongin sederhana soal dunia. Kalau di kantor, kalau di pasar silahkan ngomong untuk silahkan. Tapi kita ini apa kita nggak jenuh terhadap dunia? Ketika di masjid kita masih ngomongin dunia, ketika di majelis kita masih ngomongin dunia, kurang waktu kita. Ya, nyatanya dunia kita kejar, nggak pernah kita dapatkan seluruhnya. Dapat sedikit kita kurang, dapat banyak nggak puas. Itulah sekarang pakai pakaian Anda lima tadi dari sesuatu kita dapatkan nggak mesti jelek. Ada yang bagus kita pakai yang bagus. Ada makanan enak kita makan yang enak. Bukan ada makanan enak nyari yang nggak enak, nggak usah. Tapi ketika pakaian yang bagus nggak ada, makanan enak nggak ada, yang sederhana aja jadi. Saatnya punya mobil, pakai mobil. Saatnya nggak punya mobil, nge-grab. Angkot masih ada, beres. Ya, makin sederhana dulu. Kemudian wa yaftahu basirataka bi afati amalika hatta tahtaziru minha. Dan selanjutnya adalah terbuka pandangan kita dengan kemungkinan hancurnya amal kita, sehingga kita sangat menjaga amal kita. Gak senang lagi pamer-pamer, gak senang lagi memperlihatkan amal kepada orang. Kenapa? Amal saya takut hilang, amalnya takut hancur. Dijaga tuh amal, dipelihara. Biarin saya cuma bisa sholat 5 waktu di masjid, tapi itu sangat saya jaga. Banyak sekarang amal, sering saya bilang, banyak amal itu hancur karena kilatan di kamera saja. Tergantung niat. Dia di Mekah saya bilang udah jamaah yang moto, yang ngapet itu biarin pengurus majelis dan ustaz saja. Jangan diem, itu aman. Itu aman. Kenapa? Ustaz dan pengurus majelis punya tugas mensosialisasikan jadi kegiatan. Kalau itu boleh diem. Kenapa? Khawatir amal kita hilang karena ujub, karena takabur. Itu pun para ustadz hati-hati, pengurus majelis hati-hati. Kalau sempat terbersit dalam hatinya, ini loh saya ngajar, ini loh majelis saya lain daripada yang lain. Wah, tasyahur lagi, pengen populer lagi, angus hilang. Lebih dari Allah. Makanya sering saya bilang, kalau kita yang model kayak gini sering dilihat orang, harus punya satu amalan di mana hanya kita yang tahu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya buat amal saya. Kemudian yang terakhir ada wa yaqulu ka'ala mukayyid syaitani wa gururi, dan makin tampak di budaya setan. Ini setan yang bikin kita marah, setan. Yang bikin kita berantem, setan. Yang bikin kita nggak akur sama tetangga, bisikan setan. Yang bikin kita nggak akur sama pengurus DKM, bisikan setan. Yang bikin kita gampang merendahkan orang lain, bisikan setan. Oh, ini tipu daya setan, saya gak ikut.
makin nampak tuh mana amal ya syaitan untuk kita hindari, mana itu ilham dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ini para hadirin hadirat rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena biasanya penutupan pengajian itu lama. Kalau penutupan pengajian itu ngajinya lama, makannya ya lama. Penutupan pengajian. Kalau pengajiannya lama nggak ditutup ya, belum penutupan itu. Maka ini bisa sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini Ramadan yang paling hebat. Mudah-mudahan kita bisa saling membuka pintu hati kita untuk kita maafkan orang lain sebagaimana kita ingin dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kabulkan keperluan orang lain yang ada pada diri kita sebagaimana kita ingin dikabulkan hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang mohon maaf. Akhirul kalam subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.